Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengolahan bahan galian akan mempresentasikan tentang derajat liberasi. Lanjut. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Fauza Ananda, Ibnu Hafiz, Nurul Afidah Lubis, Rahmadatul Halim, dan Riri Wahyuni. Pembaca pertama akan dibacakan oleh Fauza Ananda. Kepada Fauza dipersilahkan. Baik, sebelum mengetahui apa itu derajat liberasi, hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian ataupun definisi dari kegiatan liberasi. Liberasi adalah proses yang dilakukan dalam memisahkan mineral utama dengan mineral pengotor atau mineral pengikutnya dalam suatu bongkah. Sementara derajat liberasi adalah tingkat kebebasan butiran mineral di satu fraksi ukuran. Untuk menghitung derajat liberasi bisa dilakukan dengan cara jumlah berat butiran bebas dijumlahkan dengan butiran yang terikat dari suatu mineral yang dinyatakan dalam bentuk persen. Penentuan seberapa besar mineral terliberasi dari mineral lainnya harus melalui tahapan-tahapan dalam pengolahan berupa kombinasi, sizing, atau penyeragaman ukuran, dan screening untuk mendapatkan ukuran butir yang diinginkan. Syarat dalam menghitung seberapa besar mineral terliberasi dari mineral lainnya dalam satu bongkah adalah tingkat keseragaman butiran. Keuntungan dan tantangan penggunaan metode. Yang pertama, keuntungan, yaitu metode derajat liberasi dapat memberikan informasi yang akurat tentang kualitas dan kuantitas bahan galian yang dapat diperoleh dari suatu deposit. Metode ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengolahan bahan galian. Yang kedua, dengan menggunakan metode derajat liberasi, efisiensi pengolahan bahan dapat ditingkatkan. Dan pembacaan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu Hafiz. Kepada Ibnu Hafiz dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang pertama yaitu metode derajat liberasi membutuhkan data yang akurat dan lengkap untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Kemudian proses pengukuran derajat liberasi dapat memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, metode ini mungkin tidak cocok untuk semua jenis bahan galian dan kondisi geologi. Next. Derajat liberasi digunakan di pertambangan untuk bisa mendapatkan mineral yang digunakan atau mineral utama, karena dalam kegiatan pertambangan tidak hanya terdapat mineral utama yang ingin diambilnya, tetapi ada saja mineral pengotornya yang menempel. Next. Parameter. Yang pertama yaitu ada warna mineral. Warna dari mineral berkolerasi dengan proses liberasi dengan cara manual yang artinya dilakukan langsung menggunakan tangan. Kemudian kekerasan. Kekerasan adalah parameter yang bisa menentukan tingkat kekuatan dari suatu mineral dalam menghadapi suatu alat. Kemudian ada spesifik gravity. Dalam menentukan liberasi bisa ditinjau juga dari kemagnetannya. Ada yang kemagnetannya kuat, lemah, dan juga yang tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahannya ada sieve shaker, papan grain counting, loop, neraca Ohaus, nampan, sendok, dan stempel yang digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Halim. Baiklah, untuk selanjutnya prosedur. Yang pertama yaitu lakukan proses komunisi atau pengecilan ukuran. Dan yang selanjutnya itu susun ayakan dengan ukuran 8, 12, 16, 30, 40, dan 70. Kemudian masukkan ayakan tersebut pada mesin screen. Hidupkan mesin screen dan lakukan pengayakan kurang lebih 10 menit. Lalu pisahkan setiap butir mineral yang tertahan pada masing-masing mesh dan timbang beratnya. Next. Lalu taburkan butir mineral bebas dan terikat pada setiap kotak sebanyak 25 kotak.
Dan yang kemudian hitung persen nilai derajat liberasi mineral berwarna hitam pada masing-masing kotak. Dan selanjutnya untuk data yang diperoleh seperti tabel pada PPT berikut. Dan untuk ukuran mesh selanjutnya ditampilkan dengan data yang berada pada PPT. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Afidah Lubis. Kepada Nurul, disilakan. Untuk rumusnya sendiri, persen DL sama dengan N mineral bebas per N mineral bebas tambah N mineral terikat dikali 100%. Pengolahan data. Pengolahan datanya bisa dilihat pada PPT yang sudah dicantumkan. Persen DL yang didapat pertama yaitu sebesar 0% dan derajat liberal mineral hitam pada ukuran mesh minus 70 yaitu sebesar 68%. Lanjut. Persen derajat liberasi mineral hitam pada batu dasit untuk setiap mesh. Bisa dilihat pada PPT. Next. Berikut adalah persentase dari persen derajat liberasi mineral hitam pada batu dasit. Di bawah ada ukuran mesh-nya dan di samping ada persen derajat liberasinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Riri Wahyuni. Baiklah, selanjutnya ada analisa dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Hal yang dapat dianalisa yaitu untuk nilai persen derajat liberasi mineral hitam pada setiap mesh. Parameter yang digunakan adalah semakin kecil ukuran butiran mineral yang telah melewati proses kominusi maupun sizing, maka persen derajat liberasinya akan semakin tinggi. Terlihat pada data tadi, semakin kecil ukuran butiran mineral atau semakin banyak jumlah butiran mineral yang telah bertahan dalam suatu ukuran fraksi di ukuran mesh yang semakin besar. Persen derajat liberasi yang dihasilkan semakin besar juga. Namun terjadi penurunan nilai persen derajat liberasi mineral hitam pada mesh 30 mesh min 30 dan plus 40. Hal tersebut tentunya tidak mungkin terjadi jika mengacu pada parameter yang digunakan. Namun hasil yang didapat bertolak belakang. Hal tersebut dikarenakan pada suatu perhitungan jumlah butir mineral bebas dan terikat pada kotak-kotak papan keran-kanting terjadi kekeliruan ataupun salah dalam perhitungan untuk jumlah butiran mineralnya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT kami dapat diambil dari hasil pengolahan untuk mengetahui persen derajat liberasi pada butiran mineral berwarna hitam yang telah melewati proses kominusi adalah semakin kecil ukuran butiran mineral setelah melewati kominusi dan mempunyai satu fraksi ukuran yang sama, maka persen nilai derajat liberasinya semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan mineral yang menyusun suatu tubuh batuan terberai dan memisahkan diri berdasarkan berat jenis masing-masing. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.